Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrea Fairuz Fadilah dengan nomor induk mahasiswa 110120040 dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bung Karno. Hari ini saya akan membahas tentang dampak-dampak teknologi komunikasi berdasarkan subtema pilihan saya untuk ujian akhir semester mata kuliah perkembangan teknologi komunikasi selaku dengan Bapak dosen saya yang terhormat, Bapak Trioka Supa Kimiawan MIKOM. Seperti yang kita tahu, teknologi komunikasi adalah peralatan atau perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar informasi dengan individu lainnya. Nah, tentunya setiap sesuatu, segala hal pasti punya dampaknya masing-masing. Sama halnya dengan teknologi komunikasi ini. Sebagian besar manusia menilai teknologi komunikasi mempunyai peran penting dalam kehidupan. Saking pentingnya, tanpa kita sadari kita telah diperbudak oleh teknologi itu sendiri. Teknologi tentu saja mempunyai dampak baik positif ataupun negatif. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai teknologi yang syarat akan nilai. Teknologi dapat mengganggu kemapanan manusia yang berpengaruh pada perkembangan peradaban manusia. Kondisi seperti ini akan saya jelaskan. Yang pertama, tidak ada negara yang kuasa menahan laju teknologi. Teknologi komunikasi merembet ke segala bidang kehidupan manusia. Yang kedua, teknologi berkembang sangat cepat melampaui kesadaran manusia. Seringkali teknologi menjadi lepas kendali perkembangannya di luar hitungan manusia kebanyakan. Sangat memungkinkan teknologi itu tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Yang ketiga, aktif atau pasif dalam menerima teknologi. Manusia dihadapkan pada dua pilihan, yaitu aktif atau pasif dalam menerima teknologi. Jika manusia pasif, mereka cenderung tidak menuruti kemauan teknologi. Sedangkan manusia aktif adalah yang menerima kehadiran perkembangan teknologi. Mereka memaknai bahwa teknologi harus diartikan, diterjemahkan, serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya nih, kita akan bahas dampak sosial dan dampak budaya pada teknologi komunikasi. Untuk dampak sosial yang pertama, kita punya teknologi mengatasi ruang dan waktu. Saat dua orang berada di dua gedung yang berbeda, mereka harus berteriak untuk saling memanggil salah satunya. Mengapa orang zaman dulu melakukan hal itu? Karena belum ada teknologi komunikasi canggih untuk mengatasi hal tersebut. Karenanya, teknologi komunikasi mengatasi ruang dan waktu. Dimanapun seseorang berada, komunikasi akan tetap bisa dilakukan, sekalipun tembok tinggi dan gedung menghalangi. Semua ini bisa terjadi begitu memadai karena teknologi komunikasi. Yang kedua, kita punya manusia mulai akrab dengan benda. Saat kita berjalan-jalan, terkadang kita nggak bisa lepas dari benda pipi bernama smartphone. Kita ketawa, senyum, sedih dengan sendirinya, seolah-olah dalam kesendirian itu kita menemukan hiburan. Hal seperti itulah yang membuat kita mengklaim bahwa manusia mulai akrab dengan benda. Bahkan di era sekarang, masyarakat terkena gejala nomofobia atau panjangnya no mobile phone phobia yang disebabkan ketergantungan berat terhadap ponsel. Yang terakhir, kita punya ketergantungan tinggi pada teknologi. Ketergantungan yang dimaksud adalah saling ketergantungan dengan manusia kini mulai menurun. Mengapa ini terjadi? Itu semua karena dampak dari teknologi komunikasi. Manusia mulai menggantungkan diri mereka pada teknologi. Ketergantungan yang tinggi manusia pada teknologi ini mengakibatkan kurangnya pergaulan sosial dengan sesama. Mereka cenderung menjadi manusia individualis karena secara individu keberadaan teknologi telah memenuhi sebuah kebutuhannya. Kemudian ada dampak budaya yang mencakup suatu negara atau daerah di dalamnya. Yang pertama, kita punya kebudayaan seragam. Teknologi telah memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar komunitas, kelompok, bahkan negara begitu cepat. Antar kelompok itu nanti bisa saling belajar, saling mengadopsi satu sama lain, bahkan bisa juga melenyapkan atau mendominasi. Yang kedua, kita punya imperialisme budaya. Negara maju mempunyai modal yang cukup kuat dan teknologi yang canggih. Karena modal itu juga, mereka bisa membuat film sebagus mungkin. Film-film mereka inilah yang diminati negara berkembang. Bagi negara maju, hal ini menjadi kesempatan untuk mengenalkan budaya mereka ke negara berkembang melalui sebuah film. Saat itulah terjadi imperialisme budaya. Imperialisme budaya ini kadang dipasarkan sebuah negara maju agar negara berkembang menjadi bergantung pada mereka. Lalu yang terakhir adalah lunturnya cinta budaya sendiri. Imperialisme budaya akan menciptakan budaya seragam. Akibat selanjutnya adalah mulai lunturnya budaya sendiri. Salah satu bukti yang paling umum adalah penggunaan bahasa nasional kita yang seringkali dicampur dengan bahasa asing lainnya. Hal itu akan dianggap seolah-olah keren dan mahir bahasa asing. Dan memang seakan-akan
kita mahir bahasa asing. Tapi apa salahnya dengan berbicara dengan bahasa kita secara keseluruhan? Sebagai negara yang berpenduduk besar, sudah saatnya bahasa Indonesia jadi bahasa dunia. Lantas kenapa hal itu sulit dilakukan? Karena imperialisme budaya yang dilakukan bangsa asing ini begitu besar, sehingga budaya sendiri menjadi luntur. Nah, begitulah dampak-dampak teknologi komunikasi yang sudah saya beberkan dan jelaskan secara singkat dan padat. Dan semoga mudah dimengerti oleh kawan-kawan semuanya. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Silakan like dan komen. Bye-bye.